Perkenalkan, nama saya Dani Laura dari Prodi S1 Keperawatan. Saya di sini akan melakukan uji beda 2 min dengan menggunakan SPSS, yaitu yang pertama Parrot Simplicity Test dan yang kedua Independent Simplicity Test. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu langkah-langkah untuk uji beda 2 min dengan menggunakan SPSS. Yang pertama kita buka dulu Excel untuk menyalin data yang akan kita uji di SPSS. Kita salin BB sebelum diet sama BB setelah diet. Setelah kita salin, kita masukkan ke data view. Nah, setelah itu kita ke variable view. Habis itu di name-nya kita ganti menjadi sebelum diet dan setelah diet. Habis itu untuk desimal sebelum diet kita ubah jadi 0. Begitu juga di desimal setelah diet kita ubah jadi 0. Habis itu kita ke measure, kita ubah menjadi scale. Begitu juga dengan setelah dietnya kita ubah jadi scale. Habis itu kita ke data view. Habis itu kita klik analyze. Habis itu ke complements. Habis dari complements kita ke Parrot Simplicity Test. Nah, setelah itu sebelum diet ini kita masukkan ke variabel 1 dan setelah dietnya kita masukkan ke variabel 2. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya Parrot Simple Statistik. Pada outputnya pertama yaitu pada Simple Statistik tertulis bahwa jumlah responden adalah 20 orang dan rata-rata berat badan sebelum diet adalah 72,80 kg, sedangkan rata-rata setelah diet itu 67,85 kg. Artinya rata-rata berat badan responden menurun setelah menjalani program diet. Lalu kita lihat pada Parrot Sample Test, pada tabel tersebut terdapat nilai signifikannya sebesar 0,000. Nah, karena nilai 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara berat badan sebelum dan sesudah diet. Dengan kata lain, program diet berhasil menurunkan berat badan responden. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji Simplicity Test. Baik, sebelumnya kita buka dulu Excel untuk menyalin data mentah yang akan kita masukkan ke dalam SPSS. Pertama-tama kita salin dulu nomor kelompok, baru kita masukkan ke data view.
Habis itu kita ke variabel view, habis itu kita ke nama. Di namanya ini kita ubah menjadi kelompok. Habis itu yang bagian bawahnya kita ubah menjadi HB. Kemudian di desimalnya untuk kelompok kita ubah menjadi 0. Dan untuk HB di desimalnya kita ubah jadi 1. Lanjut pada missing di nonnya, di value kita ubah nonnya, value kita buat 1. Habis itu labelnya kita buat dataran rendah. Baru klik add. Habis itu value-nya kita buat lagi 2. Labelnya kita buat dataran tinggi. Habis itu kita klik OK. Kemudian kita ke measure. Untuk kelompok kita ubah nominal. Dan untuk HB kita buat jadi scale. Habis itu kita ke data view, klik analyze. Habis itu kita ke complements. Habis itu kita klik independent sample t-test. Untuk kelompoknya kita masukkan ke grup variabel. Dan untuk HB-nya kita masukkan ke independen. Habis itu kita masukkan grup 1. Habis itu kita masukkan juga grup 2. Klik continue, habis itu OK kan. Nah, inilah hasilnya. Pada tabel grup statistik terlihat bahwa rata-rata kadar HB kelompok dataran rendah adalah 13,61, sedangkan rata-rata kelompok dataran tinggi adalah 14,3. Artinya, kadar HB pada kelompok dataran tinggi sedikit lebih tinggi. Kemudian pada independent sample test, nilai signifikannya adalah 287, di mana lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar HB kelompok dataran rendah dan kelompok dataran tinggi.